pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Alhamdulillah. Dan malu-maluin orang Aceh kamu Surya Paloh. Kok cepat kali kau buka puasanya? Padahal lebih enaknya, lebih cantiknya permainan kamu. Seharusnya kamu tunggulah barang 15 menit lagi. Prabowo Surya Paloh berupaya untuk mengkonsolidasi diri supaya kekuatan Jokowi tidak terlalu intervensi jauh-jauh. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, beredar video dan ini sudah banyak banget ya yang akhirnya protes dengan video ini. Di mana akhirnya Pak Surya Paloh dan juga Pak Prabowo Subianto bertemu di Nasdem Tower ya. Nah akhirnya pertemuan ini membuat masyarakat berspekulasi bahwasanya Pak Surya Paloh sudah tidak kuat untuk menjadi oposisi. Akhirnya merapat dengan Pak Prabowo. Tapi teman-teman semua, kalau kita pikir-pikir lagi, kalau memang ternyata itu yang terjadi, kenapa justru Pak Prabowo yang mendatangi gedung Nasdem Tower? Harusnya kan Pak Surya Paloh yang mendatangi. Ya walaupun memang Pak Prabowo mungkin sudah tahu kalau Pak Surya Paloh memberikan selamat kepada presiden terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto. Tentu hal ini pun akhirnya menjadi polemik di masyarakat ya, yang dimana masyarakat pun banyak berkomentar. Ya intinya masyarakat tidak terimalah kenapa kok Pak Surya Paloh cepet banget gitu loh buka puasanya. Belum juga azan udah buka puasa. Kurang lebih seperti itulah ya teman-teman semua. Tapi di sini kita bahas teman-teman semua. Tidak mungkin Pak Surya Paloh semudah itu untuk bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kita tahulah integritas dari Pak Surya Paloh. Pasti di belakang itu ada sesuatu teman-teman semua. Dan itu harus kita perhitungkan dulu. Nah coba sebelumnya dengarkan ini dulu ya. Ada yang tahu kenapa Pak Prabowo berkunjung ke markas Nasdem dan disambut oleh Pak Surya Paloh. Di sini ada yang aneh guys. Isu mengatakan Nasdem bakal bergabung ke koalisi Prabowo. Rasanya kurang tepat ya. Apa mungkin Pak Prabowo seorang presiden terpilih mengemis ke Nasdem untuk bergabung? Kagak mungkin lah, yang bener aja cing tuh katanya kan. Nah ini coba nih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tanggal 22 bulan 3 jam 1.30 ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh di markas Nasdem. Di balik pertemuan itu ada yang tahu kalau Pak Surya Paloh melakukan diskusi atau pertemuan dan berbincang tertutup. Nih, perbincangan tertutup di sini ya. Yang kedua, tiba-tiba Pak Surya Paloh mengundang Pak Anies Baswedan berbuka bersama dan terjadi perbincangan epik dan di sana terlihat senyuman semriwing dari raut wajah Pak Anies Baswedan. Tentunya ini jam 5:45 ya. Jadi jam siang tadi bertemu dengan Pak Prabowo di Nasdem Tower dan jam 5:45 bertemu dengan Pak Anies. Nah, momen menegangkan dengan pertanyaan yang banyak timbul. Apa kabar dengan Gibran? Kenapa dia tidak ada di waktu pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh? Apa kabar dengan Joko Widodo yang selalu tahu dan update dengan perkembangan capres dan cawapres yang satu ini? Dan apa dia tahu kalau Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh? Nah ini nih masalahnya nih. Apakah Pak Jokowi tahu? Apakah itu juga atas perintah dari Pak Jokowi atau bagaimana? Kita kan tidak tahu teman-teman semua. Jadi jangan menduga-duga dulu ya. Nah yang selanjutnya teman-teman semua, apakah mungkin makna senyuman dari Pak Anies itu bertanda pertemuan di MK akan menuju ke satu permasalahan pokok, yaitu problem pengangkatan Gibran sebagai cawapres sebagai pelanggar kode etik yang baru-baru ini digaungkan oleh tim hukum Amin. Apa mungkin pertemuan tanggal 22 dan tanggal 23 ini bagian dari strategi untuk menumbangkan rejim dinasti politik? Ya kita tahulah kalau ada dinasti politik untuk apa parpol di negara ini, ya enggak? Nah coba sekarang kita berpikir, apakah mungkin ini adalah strategi dari Pak Surya Paloh atau bagaimana? Nanti ada Bung Rocky Gerung yang coba sedikit menjelaskan ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut dulu ke videonya.
Ya ini teman-teman ada sedikit video dari Pak Anies dan Pak Surya Paloh yang sedang menikmati santapan buka bersama. Nah di sini pun Pak Anies membawa buah ya, titipan dari ibunya Pak Anies untuk Pak Surya Paloh. Tuh, bagaimana menurut Anda? Pasti ada strategi nih guys. Kita tunggu saja ledakannya, oke? Kita lanjut lagi ke videonya. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm. Tidak pindah. Alhamdulillah. Dan ini kan bukan cerita orang kan. Ini bukan cerita orang gitu. Dan menurut saya hal yang semacam itu harus saya beritakan di saat yang seperti ini. Karena banyak sekali orang yang menyebarkan informasi yang sangat beragam yang tujuannya memang mengubah barisan yang sudah mau terbentuk menjadi kerumunan. Gitu. Ya, hati-hati aja dengan pelemahan lewat media ya, supaya Anda terpecah gitu. Ya. Sekarang sudah dapat informasi bukan A1, C1. Nah jadi kembali ke tadi, yang kedua tadi saya bilang kan transparansi itu ada di mana-mana. Berpolitik di Indonesia itu seperti ikan di akuarium sekarang. Kita bisa melihat pergerakannya, kecipak airnya juga kita dengar. Jadi orang tidak akan mengambil resiko dengan menjadi pengkhianat. Apalagi kalau mereka memang serius ingin mendapatkan sesuatu dengan berpolitik itu kan. Bayangkan kalau orang seperti Caimin sudah jadi cawapres 01, tiba-tiba dia bawa PKB itu pindah. Selesai menurut saya. Selesai. Bukan karena sekedar pemilunya, tetapi bagaimana bobroknya pemilu sekarang gitu loh. Bagaimana mungkin selama masa kampanye dia begitu kuat bersama-sama kita untuk melawan kebobrokan. Tiba-tiba dia mendukung yang bobrok. Waduh. Menurut saya selesai. Begitu juga yang lain. Ya. Nah, jadi karena itu saya sampai saat ini masih sangat percaya bahwa 5 partai ini akan solid. Bagaimana setelah kita mendengarkan kata-kata dari Kang Aib ini, insya Allah perubahan akan tetap terjadi dan akan tetap solid teman-teman semua. Ya walaupun ini video lama ya, beberapa minggu yang lalu, tapi ini A1 teman-teman semua. Beliau langsung teleponan ke Pak Surya Paloh, jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah oke teman-teman semua, lalu bagaimana menurut Bung Rocky Gerung ya, walaupun pengamatan dari Bung Rocky Gerung sedikit berbeda, tapi kita lihat dulu dan kita dengarkan. Ini dia videonya. Itu yang dibaca oleh Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo preempt mengambil inisiatif awal untuk ya melunakkan hati Surya Paloh. Karena sama-sama pengusaha, sama-sama juga dibesarkan di Orde Baru, sama-sama aktivis dan elit Golkar. Jadi kelihatannya itu yang menyebabkan orang menduga bahwa Surya Paloh masuk angin. Nah, sebetulnya bukan masuk angin, tapi satu hal yang mungkin secara pragmatis dianggap bahwa hanya itu kesempatan Nasdem untuk aktif lagi dalam politik tuh. Jadi itu poin yang saya tangkap. Tapi di belakang poin itu ada pandangan lain yang menilai bahwa Prabowo Surya Paloh berupaya untuk mengkonsolidasi diri supaya kekuatan Jokowi tidak terlalu intervensi jauh-jauh. Kira-kira begitu. Tapi buat sementara kita lihat gejala awalnya bahwa bujukan Prabowo kelihatannya akan berhasil itu. Dan apalagi kalau Prabowo bilang udah kita sama-sama aja. Dan kan keterangan pertama dari Surya Paloh mestinya dia datang pada Prabowo. Harusnya begitu. Tapi kan bukan itu yang terjadi kan. Prabowo yang mengundang dia tuh. Dan etikanya mestinya Prabowo udah minta ke Jokowi, udah kasih tahu pada Jokowi saya mau ketemu Surya Paloh ya. Tapi hitungan saya Pak Prabowo tidak memberitahu ini pada Pak Jokowi. Itu juga pukulan pada Pak Jokowi. Ngapain ngajak Surya Paloh? Kira-kira begitu tuh. Jadi sekaligus kita sambil menganalisa kita provokasi kecil ya. Kalkulasinya memang belum lengkap. Daya tahan bisnisnya tentu terganggu. Karena ini satu imperium juga yang digoyang kecil itu berantakan kemana-mana. Nah ini saya kira itu kesempatan recovery dari Nasdem itu di segi keuangan kan udah habis modalnya kan. Jadi kelihatannya itu akan diterima sebetulnya atas alasan mengembalikan modal-modal yang habis karena harus mendukung Anies. Tapi pada saat yang sama juga Surya Paloh tidak keberatan kalau Anies tetap
memimpin oposisi dalam tanda kutip dari luar tuh. Tentu bukan Nasdem yang akan beroposisi. Kalau Nasdem beroposisi, kalkulasi memang udah nggak mungkin karena terlalu kecil di DPR. Tapi kalau Anies beroposisi, kalkulasi Surya Paloh adalah moralnya masih diperoleh oleh Nasdem. Kan itu intinya kan. Ya, Jadi selama mungkin Pak Jokowi belum diganti dan Pak Jokowi menganggap saya masih presiden. Nah, oposisi yang paling bagus datang dari Anies sebagai penantang Pak Jokowi, bukan Nasdem. Nasdem hanya pengusung, kira-kira begitu formulasi diplomatiknya. Iya. Kalau kita tarik kesimpulan, Nasdem berada di belakang untuk mendorong Pak Anies menjadi seorang oposisi. Tapi kalau gue ingat dari perkataan dari netizen kemarin itu, si Bule itu ya mengatakan lebih baik Pak Anies membuat partai saja. Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Apakah ini anak-anak ABBA ini akan mau membangun partai yang dibuat sama Pak Anies nantinya? Kita lihat ke depan nanti ya teman-teman semua. Ya, ini yang video selanjutnya, ini video dari para netizen yang mungkin rasa kecewa ya dari Pak Surya Paloh yang akhirnya bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Coba kita lihat dulu videonya. Mau lu tau nggak? Pak Anies nggak terima hasil pilpres bawa gugatan ke MK. Ya Allah, Mas Anies, masa ke MK sih? Lah kemarin kan MK habis bantuin Gibran, sekarang masa berharap bantuin Pak Anies? Ya nggak mungkin mah. Pak Anies nih nggak ngerti cara mainnya mah. Kalau mau bawa gugatan dan dilosin MK, minimal ketua MK-nya ada ipar dia. Nah itu makanya Anies nih nggak paham nih pemain politik, dari awal udah nggak paham. Kenapa tuh? Ya terbukti dari awal percaya sama Surya Paloh. Waduh. Selamat malam Bang Surya Paloh. Bang, kenapa Abang cepat kali buka puasanya Bang? Padahal waktunya masih ada 15 menit lagi Bang. Aku pikir Abang Surya Paloh pejuang. Ternyata kau pecundang Bang. Pecundang kau Bang. Kau Surya Paloh pecundang kau. Ya, malu-maluin orang Aceh kamu Surya Paloh. Kok cepat kali kau buka puasanya? Padahal lebih enaknya, lebih cantiknya permainan kamu, seharusnya kamu tunggulah barang 15 menit lagi. Masalah kamu nanti berkoalisi dengan Prabowo itu hak kamu Surya Paloh. Tapi komitmen kamu yang pernah kau ucapkan di hadapan masyarakat Aceh, ternyata kamu lain di mulut, lain di hati kamu. Mentang-mentang Nasdem dapat kursi banyak, ya Bang? Ya Bang, tak masalah Bang. Insya Allah, kalau Abang ada umur panjang, 2029 partai Abang itu putih di Aceh Bang. Nggak ada suara nanda, ya Bang? Ingat nih Bang kata-kata aku Bang. Ya, insya Allah. Karena Surya Paloh berkhianat kepada Anies Baswedan, ya, belum apa-apa sudah angkat bendera. Belum waktunya berbuka puasa, sudah berbuka puasa. Itu sikapmu Bang kan? Malu-maluin orang Aceh Bang. Padahal orang Aceh nggak ada seperti kayak gitu Bang. Oke lah Bang. Selamat berhadapan dengan kami sebagai oposisi. Surya Paloh ternyata pecundang.
Ya teman-teman semua, wajar saja sih kalau akhirnya masyarakat kecewa dengan Pak Surya Paloh, karena memang kenyataannya saat ini Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue masih tahan diri sih untuk langsung judgement Pak Surya Paloh, karena kita belum tahu nih, siapa tahu memang Pak Surya Paloh itu punya strategi yang kita tidak tahu, dan itu kita tunggu sampai nanti gugatan Pak Anies di MK dan apa keputusan dari MK. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Tapi emang menurut gua Abah ini memang memecah belah NKRI, memecah belah bangsa. Wah gila Ci, saya setuju banget nih. Emang ya si Anies itu udah sama keturunan Yaman, terus Yohanes, terus Imam Mahdi. Pokoknya nggak NKRI banget lah. Bisa-bisanya si Anies ini bikin program kayak gini. Ngapain coba Indonesia mengajar? Ngapain ngajarin orang-orang di pelosok? Itu nggak Indonesia banget tahu. Biarin aja orang-orang di pelosok itu tolol-tolol, nggak apa-apa. Emang itu NKRI banget kan? Dan ya menurut gua emang Prabowo tuh layak menang karena Prabowo tuh NKRI banget gitu. Nih kita bisa lihat dari quotes-quotesnya Prabowo ini tuh NKRI banget. Ngatain tolol, ngatain goblok, itu tuh emang ciri khas orang NKRI alias Indonesia gitu kan. Nah terus kalau 2019 itu tuh ketika Prabowo tidak setuju, Prabowo itu mengarahkan massa untuk protes langsung di jalanan. Dan hasilnya 9 orang meninggal. Nah gue setuju banget nih, karena nyawa orang tuh gak ada harganya, gak penting. Dan hebatnya Prabowo, Indonesia banget nih. Berapa minggu setelah itu, diajak ketemu Jokowi buat masuk kabinet langsung mau. Nah jadi emang menurut gue layak banget sih Prabowo buat menang. Karena Prabowo tuh lambang NKRI banget sih Ci. Ya semoga aja si Cici ini, si Felicia ya namanya ya, itu denger ya kata si abang ini ya, biar kicep langsung dia nggak bisa jawab kan, karena memang dia itu bicara tanpa fakta gitu loh. Dia bela tapi faktanya dulu dia nggak lihat dulu gitu loh, kan lucu gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Jangan lupa guys, kalau pilihanmu menang, istighfar, jangan sombong ya, itu amanah dari Allah. Banyak-banyak istighfar karena semua akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Kalau pilihanmu kalah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Oke, sekarang pilihan saya kalah. Saya memilih kemarin Abah Anies dan Caimin, kalah guys. Ya, kalahnya jauh banget, masya Allah. Ya, saya bersyukur kepada Allah karena pilihan saya kalah. Dan saya ucapkan tahniah, selamat atas kemenangan pasangan 02 Pak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Ya, meskipun masih ada polemik ya atas kemenangan ini, masih akan ada perjuangan dari 01 dan 03 menuju MK dan menuju DPR hak angket ya. Saya rasa ini usul saya, ini minta maaf kalau ada salah-salah ya. Perjuangan ini akan memakan banyak energi, waktu ya. Saya usul ya, kita angkat tangan saja, nanti Allah akan turun tangan ya. Kalau memang merasa dicurangi dan kecurangan itu tidak bisa termaafkan, ya adukan kepada Allah. Maaf kalau diadukan juga kepada pengadilan dunia ini, saya rasa nanti kita semua akan kecewa. Karena pengadilan dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya, pengadilan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Jadi sudahlah ya, kita fokus kepada pembangunan ke depan. Kita ikut kontribusi membangun bangsa ini, meskipun tidak dari dalam pemerintahan, kita juga bisa membanggakan negara kita dari luar pemerintahan. Maka saya dari Sulaiman sekali lagi mengucapkan tahniah, selamat atas kemenangan pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga Allah hantarkan orang-orang baik, para ulama untuk menjadi penasehat dan tukang bisik Pak Prabowo, sehingga bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah SAW. Dan semua orang Indonesia bahagia, selamat bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke surga. Oke? Istighfar banyak-banyak. Yang kalah saya cek di kolom komentar ya, berapa banyak yang istighfar, berapa banyak yang bersyukur. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemarin ada yang gak percaya sama hasil quick count, padahal dulu pernah menjadi direktur sebuah lembaga survei. Terus menunggulah hasil dari KPU. Dan hasil KPU sudah keluar, tetap tidak terima. Kemudian menggugatlah ke MK. Nanti nih ya kira-kira, kalau misalkan gugatannya di MK kalah, kira-kira bakal ngomong apa lagi ya? Oh iya, mungkin gini.
Ya iyalah, di MK kan ada pamannya Samsul. MK. Atau ini. Ya iyalah, pemilu ini kan memang sudah disetting. Pemilu ini sudah ditentukan siapa pemenangnya. Kira-kira kayak gitu nggak? Ya kalau emang pemilunya sudah disetting, sudah ditentukan pemenangnya, ngapain ikut? Coba, ngapain ikut? Nah, ini. Hati-hati kalau komen opa. Menurut nubuah Nabi Muhammad, yang menjadi lawan Imam Mahdi itu Dajjal. Bukan Pak Prabowo. Imam Mahdi itu terkepung oleh pasukan Dajjal di sebuah masjid di Damaskus, Syria. Dikarenakan pasukan Dajjal begitu banyak. Sementara yang mampu membunuh dan mengalahkan Dajjal yaitu Nabi Isa. Jadi kalau komennya seperti ini seolah-olah dong. Hati-hati ya, Opa. Kalau sakit, berobat. Jadi bisa ditarik kesimpulan, musuh dari Pak Anies Baswedan yang disebut-sebut Imam Mahdi adalah Dajjal. Lah, yang komen Dajjal berarti. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya teman-teman semua, kita banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak astagfirullah ya, banyak-banyak berzikir ya. Karena memang dunia ini sudah mulai tua teman-teman semua. Kadang-kadang yang benar malah terlihat salah, kadang pula yang salah malah terlihat baik. Ya itulah dunia ya, penuh dengan sandiwara. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan dan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.